Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Budi Cahyana dalam podcast pendidikan. Nah, di sini saya telah mengundang salah satu pakar ahli pendidikan, yaitu Bung Is, di mana beliau ini adalah kepala sekolah SDN Tidak Tahu 1. Nah, lanjut saja. Pada sekarang ini ya banyak sekolah yang hanya mementingkan ilmu pengetahuan saja, tapi mengesampingkan tentang karakter akhlak nih Bu. Nah, untuk pertanyaan bagaimana nih cara membangun lingkungan kondusif untuk terhadap karakter akhlak siswa? Ya. Sebelumnya selamat siang kepada pemirsa podcast pendidikan. Perkenalkan, saya Imam Wijaudan Ansori. Saya sebagai kepala sekolah SDN Tidak Tahu 1. Terima kasih kepada Bung Cahyana sudah mengundang saya dalam kesibukan menunjukkan perihal tersebut, teman-teman, yang kita harus disoroti terlebih dahulu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif terhadap pendidikan karakter anak, gitu kan ya? Iya. Di sini ada beberapa komponen yang memang harus saling berkaitan. Yang pertama, ibu, kedua orang tua kedua orang tua kita dan keluarga. Yang kedua, sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan bermain. Gitu kan? Yang pertama al-um, kalau dalam bahasa Arab itu al-um. Yang kedua, sekolah itu madrasah. Dan yang ketiga, lingkungan itu al-bi'ah. Karena konteks tadi yang Bung Cahyana katakan kepada saya, yaitu dalam konteks di sekolah, makanya penjelasannya berarti saya pun harus menjelaskan tentang sekolah terlebih dahulu ya. Betul, Bung Cahyana. Saya pernah membaca daripada syiar pendidikan dari Gontor yang berbunyi, inna tanfida tarbiyah khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam bala budda bil qudwati sholiyah wa ijadil bi'ah wa kullama yarahu talamid wa ma sami'uhu min harakatin wa aswatin yakuna amilan min awamilit tarbiyah khuluqiyah wal aqliyah. Jadi teman-teman, dalam syiar tersebut pendidikan intelektual ya, khuluqiyah, pendidikan akliyah tidak cukup hanya dengan kata-kata saja dari guru, akan tetapi guru tersebut, lingkungan tersebut harus memberikan lingkungan yang positif dan kondusif. Apa-apa yang ia dengar, apa-apa yang ia lihat itu mengandung apa? Mengandung pendidikan akhlak, mengandung pendidikan intelektual begitu. Nah, dalam konteks sekolah harus memberikan lingkungan yang positif. Yang pertama ya, Bung Cahyana, memberikan positif, mengintegrasikan nilai-nilai moral ya, nilai-nilai moral dalam kurikulum. Sehingga apa? Sehingga peserta didik mampu apa? Mampu bertanggung jawab ya. Yang pertama, mampu bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan. Ya, keputusan apa ya? Keputusan positif gitu kan. Melihat daripada kacamata yang hasil pendidikan, ternyata banyak juga ya dari peserta didik kita gitu kan gagal dalam menjadikan ilmunya itu menjadi akhlakul karimah, yang menjadi moral bagi dia. Di mana permasalahannya? Nah, itu kan sangat kompleks ya kalau misalkan kita membahas itu, akan tetapi yang saya bahas di sini dalam buku Thomas Likona bab 17 itu Bung Cahyana mengatakan bahwa jika murid ingin bermoral, maka institusilah yang harus bermoral. Jadi sekolahnya harus bermoral terlebih dahulu. Sekolahnya harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, sehingga apa yang tadi yang dikatakan, apa yang di syiar Gontor itu, apa yang dilihat
apa yang didengar, apa yang dibaca itu mengandung nilai-nilai moral, sehingga apa yang didapatkan dia masuk dan telanjang dalam tubuh, sehingga dia mampu mengintegrasikan nilai-nilai pelajaran itu terhadap kehidupannya, begitu, sehingga dia memiliki akhlakul karimah. Dalam hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan Nabi Muhammad diutus tidak lain hanya untuk menciptakan, hanya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, terutama berakhlakul karimah. Banyak kita melihat daripada berita-berita informasi pembunuhan gitu kan, ada yang segala macam aborsi karena pergaulan, ada yang begitulah segala macam. Ternyata penyebabnya itu dari ketidakmampuan seorang guru menjadi teladan di sekolahnya. Baik, jadi intinya kita harus membangun kurikulum dalam sekolah. Nah, di mana dalam kurikulum tersebut setiap guru mata pelajaran itu harus mengaitkan pelajarannya dengan akhlak kehidupan sehari-hari. Nah, iya betul, itu bagus. Jadi guru itu satu, dia memberikan pelajaran, sisi lain juga dia harus memberikan nilai-nilai dalam pelajaran tersebut itu dalam kehidupannya, begitu, seperti kejujuran, sopan santunan, begitu kan, bagaimana kita berbicara dengan baik, berlogika, berasional, begitu kan, bagaimana kita berbicara kepada teman sebaya, berbicara kepada guru, begitu kan. Jadi mengintegrasikan nilai-nilai pelajaran tersebut gitu, sehingga dia memiliki moral yang tinggi gitu. Jadi begitu ya, jadi harus ada uswah contoh. Ya, betul, itu harus bukan lagi muajib, ya, uswatun hasanah kepada anak itu harus, karena yang mau tidak mau yang saya rasa saya pun meskipun sebagai sekarang kepala sekolah yang dulunya pun murid, begitu kan, karena pandangan kita sebagai peserta didik dan sebagai siswa itu melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, karena memang dalam Sanskerta guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi tanggung jawab tanggung jawab keluarga itu sangat besar terhadap perkembangan anak bangsa kita untuk selanjutnya, begitu mungkin ya saya. Terima kasih Bu Mulis atas wawasannya yang begitu luas ya. Semoga wawasan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita ya. Baik, mungkin sekian podcast saya. Kembali lagi dalam episode selanjutnya.